Halo guys, kembali di channel Vincent Dias. Kali ini aku bakal podcast buat ngebahas game-game gitu ya, kayak dunia-dunia game yang aku kenal gitu. Terus nanti aku ditanya tentang sejauh mana sih aku mengenal dunia game gitu. Pokoknya podcast tentang game lah gitu. Jadi aku juga dibantu oleh Edi Zakius ya guys ya, mantan wartawan yang akan menginterview aku ya guys ya, nanti memberi pertanyaan-pertanyaan seputar dunia game gitu loh. Oke, mari kita mulai ya guys ya. Kalau game pertama yang aku mainkan bukan Mobile Legend atau bukan game mobile seperti biasa ya guys ya. Jadi game yang aku pertama kali mainkan game itu game kalau gak salah Angry Bird ya guys ya. Jadi pas dulu masih aku punya iPad yang gede gitu ya, iPad segede apa itu ya, gede banget itu kayak 2 kali atau 3 kali iPadku yang sekarang gitu guys. Jadi itu game pertamaku tuh Angry Bird gitu guys. Dan dulu tuh belum ada yang kayak game-game keren kayak sekarang ya, yang Mobile Legend lah, PUBG lah, Free Fire, terus Minecraft apa itu. Jadi dulu masih terbatas lah ya. Dulu yang membuatku suka dengan Angry Bird adalah satu, itu karakternya lucu guys. Jadi kan Angry Bird kan kayak burung-burung gitu ya, terus dari namanya aja tuh Angry Bird gitu loh. Ada burung merah gitu ya, yang kayak mukanya tuh cemberut terus gitu loh guys. Jadi kayak pengen marah terus gitu dia. Nah itu aku dulu suka gara-gara itu guys, kayak lucu gitu karakternya. Terus pas aku mainin tuh kayak have fun terus gitu loh, kan kayak burungnya ditaruh di kayak ketapel gitu ya guys ya. Di ringan lah permainannya gitu. Ya paling dulu satu jam kayaknya paling lama deh, atau 1,5 jam gitu. 2 jam itu jarang ya kalau sampai 2 jam gitu. Soalnya Angry Bird tuh kan kayak ada level-levelnya gitu guys. Jadi setiap level tuh makin susah gitu. Dulu ada level-level yang nggak aku bisa selesaiin ya, jadi aku bosen juga mainnya gitu. Dulu ketemu game MOBA itu ya guys ya, itu lewat iPad kedua aku guys. Kedua atau ketiga guys. Jadi yang pertama itu yang aku gunain pakai Angry Bird itu ya guys ya, itu rusak guys. Habis itu ada 2 iPad lagi guys. Nah iPad ketiga itu aku nemu game namanya Brawl Stars ya guys ya. Nah Brawl Stars itu game MOBA yang pertama kali aku mainin gitu. Jadi kayak game online yang paling pertama gitu. Jadi otomatis kayak data-data yang di dalam game Brawl Stars tuh udah banyak gitu. Jadi kayak istilahnya udah jago lah, kayak udah jauh gitu loh. Maklum itu dari 2016 gitu kalau nggak salah, kayak Brawl Stars-nya rilis tuh udah main aku gitu. Dan pertama kali nyoba seru sih, karena online kan dari main yang lain. Kesan pertama yang aku sukai gitu ya, itu karena online gitu loh. Karena kalau game online itu kan ada pemain-pemain lainnya ya guys ya, nggak kayak Angry Bird yang pertama kali aku mainin itu. Nah di sini aku menemukan keseruan gitu loh, yang lebih seru gitu, karena gamenya itu nggak sebatas kayak ada level-levelnya gitu.
Jadi kayak dibilangnya lebih jauh, maksudnya lebih luas gitu game yang ini. Enggak cuma misalnya ada level sampai 10, 20, 30. Kalau kita misalnya udah nyampe level terakhir kan berarti udah mentok kan guys. Nggak ada yang bisa dicoba lagi gitu. Tapi kalau di Brawl Stars ini kayak kita tuh tidak terpaku oleh level-level segala macem. Jadi nggak ada mentoknya gitu loh, nggak ada habisnya gitu. Jadi kita bisa bermain terus secara online dan player versus player. Nah ini nih guys, jadi pas aku udah nyoba Brawl Stars kan dulu enak ya, walaupun Brawl Starsnya itu dulu pas 2016an itu masih versi lama gitu ya, masih agak jadul gitu, tapi kan udah seru gitu, udah online. Nah aku bisa mungkin 1 jam ya, 1 jam, tapi kalau ini udah mulai lebih guys, jadi kayak minimal 30 menitan. Nah 1 jam tuh udah paling sering gitu loh, jadi kayak 1 jam atau 1 jam lebih berapa menit gitu. 2 jam, 2 jam ya sesekali lah, 2 jam. Jadi kesan yang apa paling berharga gitu dari game Brawl Stars itu yang aku dapet tuh punya banyak temen ya guys ya, punya banyak temen, dan kayak levelku, terus apa kayak yang segala yang bisa ditingkatin di game itu tuh udah lumayan tinggi gitu guys. Jadi kayak misalnya trofi gitu ya, trofi itu kayak misalnya kita menang kita dapat 8 trofi gitu, kalau kita kalah ngurangnya 8 juga gitu kan. Nah waktu itu aku udah nyampe trofi 3000 guys. Ya mungkin dari kalian ada yang bisa ngitung gitu ya berapa kali aku menang gitu. Karena kan menang dapat 8 gitu trofinya, kalau ngurang 8 juga gitu, berarti udah berapa kali tuh, menang berapa kali tuh sampai 3000 trofi ya. Jadi ya udah canggih. Jadi itu kan ya guys ya, aku trofinya yang paling tinggi pas 2016an akhir itu aku bisa mencapai 3000 trofi ya guys ya, akhir 2016 gitu. Terus 2021 ini aku udah mencapai 15.000 trofi ya guys ya. Jadi peningkatannya pesat. Jadi kayak aku udah menang kalau gak salah 2000 kali gitu guys. Itu pun menangnya doang guys, bukan kalahnya juga. Kalau misalnya kalahnya dihitung nggak tahu berapa kali sih aku main gitu ya. Nah kan kalian udah tahu nih trofi aku berapa gitu, udah bisa mengukur kehebatan aku gitu. Nah aku juga pengen tahu gitu loh, kalian ada yang main game ini atau enggak gitu. Kalau kalian bingung gamenya mana, kalian cari aja di Play Store atau App Store manapun gitu ya, Brawl Stars. Nah aku pengen tahu kalian punya berapa banyak trofi guys. Kalian tuh jumlah trofinya berapa, adakah yang udah nyalip aku atau masih kurang dari aku? Infokan aja guys kalau kalian main di dalam komentar di bawah. Game selanjutnya itu Clash Royale ya guys ya. Jadi Clash Royale ini satu developer sama Brawl Stars. Nah uniknya Clash Royale tuh sebenarnya muncul duluan guys gamenya. Jadi kayak Brawl Stars tuh lebih baru gitu gamenya, tapi aku malah lebih tahu duluan yang Brawl Stars gitu guys. Jadi pas aku selesai di Brawl Stars gitu kayak pengen nyoba yang lain lah gitu. Terus aku nyoba cari-cari game apa aja sih yang dikeluarin sama Supercell guys. Jadi Supercell nih pembuat game atau developer game Brawl Stars gitu. Nah aku ketemu game namanya Clash Royale. Di Clash Royale ini juga membuatku nyaman karena beberapa karakternya sama kan.
karena karakter-karakter di apa Clash Royale gitu ya, tuh ada beberapa di Brawl Stars gitu. Jadi kayak misalnya di Clash Royale tuh ada burung, ada apa gitu. Di Brawl Stars ada yang sama gitu loh. Kayak keren lah pokoknya. Jadi di Clash Royale ini ya guys ya, pencapaian tertinggi aku justru lebih tinggi daripada di Brawl Stars ya guys ya. Karena di Brawl Stars itu entah kenapa lawan-lawannya tuh apa ya, jago-jago gitu loh. Kalau di Clash Royale ini guys, bedanya kita itu maksimal playernya itu 2 versus 2 guys. Jadi sejatinya sebenarnya 1 versus 1. Nah itu Clash Royale guys, 1 versus 1. Nah setelah beberapa tahun jalan tuh game Clash Royale, dia di upgrade gitu loh guys, jadi 2 versus 2. Nah kalau Brawl Stars kan 3 versus 3, otomatis lebih butuh rencana gitu guys. Jadi di Brawl Stars tuh sebenarnya lebih susah gitu loh. Nah di Clash Royale ini karena sistemnya arena, jadi kalau kalian baru download, kalian bakal di arena pelatihan dulu guys. Nanti kalau di arena pelatihan udah lolos atau udah lulus gitu, nanti kalian ke arena 1. Nah arena ini totalnya ada 12 guys. Jadi kalau arena ke-7 ke atas, atau maksudnya nyampe arena 7 ke atas itu udah susah banget guys lawannya. Nah di atasnya arena 12 itu guys, itu ada legendary arena guys, jadi arena legendaris gitu. Nah aku udah nyampe situ guys, jadi kayak hitungannya udah jago juga gitu. Jadi di Clash Royale itu jadi di Clash Royale tuh tentunya ada kayak hero-heronya, karakter-karakternya gitu ya. Nah di Clash Royale ini berapa ya, aku udah lama sih nggak main. Jadi kalau nggak salah ada 50 sih guys, kayak 50 ke atas lah, mungkin 100-an ada, aku juga nggak tahu sih. Nah karakter favorit aku tuh ya itu Magic Archer guys. Jadi Clash Royale ini sistemnya kayak kartu gitu ya guys ya. Jadi kayak kita main 1 versus 1, nanti kita ada 8 kartu di deck kita ya guys ya. Nanti kartu-kartunya itu pas dikeluarin kayak jadi hidup gitu guys. Nanti kartu-kartu yang bergambar karakter Magic Archer gitu misalnya, nanti pas kita keluarin kartunya tuh berubah jadi kayak karakter betulan gitu loh guys ya, kayak jadi 3D gitu loh. Nah itu yang aku suka itu Magic Archer guys namanya. Jadi dia serangannya tuh bisa nembus guys. Misalnya ada 2 musuh berderet gitu ya, nah itu kalau yang hero-hero yang lain gitu ya, itu serangannya nggak bisa nembus guys. Jadi serangannya kena ke musuh yang pertama, dia nggak bisa nembus ke musuh yang kedua gitu guys. Tapi kalau Magic Archer itu bisa nembus sampai belakang gitu guys. Jadi aku suka. Menurutku masih lebih bagus Brawl Stars sih sebenarnya. Maksudnya bukan lebih bagus, lebih suka gitu. Aku lebih suka gitu. Karena walaupun tadi kan aku pindah kan dari Brawl Stars ke Clash Royale. Nah walaupun di Clash Royale ini pencapaiannya lebih tinggi, tapi aku masih lebih enjoy di Brawl Stars ya guys ya. Karena seluruh playernya tuh kayak lebih banyak gitu kan. Brawl Stars tuh kan 3 versus 3 ya guys ya. Clash Royale itu 2 versus 2 atau 1 versus 1. Kalau di Brawl Stars tuh kan 3 versus 3, otomatis lebih rame gitu loh. Jadi aku lebih suka, lebih bagus grafiknya, kayak karakternya itu lebih jelas, lebih bagus desainnya gitu loh. Walaupun di Clash Royale itu lebih banyak guys karakternya daripada Brawl Stars.
Dan tentunya kalau dibanding Angry Bird gitu ya, dibanding Angry Bird, Clash Royale sama Brawl Stars ini udah jauh banget gitu loh, udah jauh banget gitu loh. Ya karena yaitu faktor tertingginya ya karena Clash Royale dan Brawl Stars ini game online, kalau Angry Bird tuh game offline. Jadi ya udah jauh lah, tingkatannya udah jauh, levelnya udah jauh. Jadi itu ya guys ya, aku pengen nambahin pencapaianku di Clash Royale itu kan ada beberapa kayak kartu-kartu gitu kan ya guys. Jadi karakternya itu kayak disebutnya kartu gitu, card. Nah, aku udah hampir full guys kartunya. Kayak kartunya kan nggak bisa kita beli, atau maksudnya kayak bisa kita beli, cuma yang dapat gratisan tuh kan beruntung gitu guys. Jadi aku udah hampir ngelengkapin semua kartu yang ada. Nah itu kebanggaan tersendiri ya guys ya, karena ada orang yang udah main bertahun-tahun tapi kartu-kartunya tuh belum lengkap gitu guys, belum punya semua karakter yang ada di Clash Royale gitu. Nah ini aku mungkin kurang berapa ya, kurang 4 kartu lagi gitu loh buat ngelengkapin atau kartuku tuh menjadi full gitu. Jadi ya kebanggaan. Wah, pas aku mulai main game itu ya, main game Angry Bird itu ya di iPad pertamaku itu umur berapa ya, 4 tahun atau 3 tahun gitu. Kayaknya sih belum sekolah ya guys ya, kayaknya sih. Soalnya dulu aku main Angry Bird tuh sama teman-temanku juga gitu, dan teman-temanku kayaknya kelihatannya belum sekolah juga gitu loh. Jadi ya seingat aku masih bocil banget lah gitu, masih kecil banget gitu. Emang Angry Bird ini kan game lama gitu loh, game tua, game legend. Mulai mengenal game online itu yang tadi yang Brawl Stars 2016an guys. Jadi itu masih baru banget terhadap game online gitu loh. Jadi kadang-kadang juga aku diejek orang lain gitu ya. Misalnya kan game online tuh kan ada player lain gitu ya, ada pemain lain. Nah kadang-kadang aku mendapat ejekan dari pemain lain gitu ya, karena aku nggak jago gitu kan, belum jago kan dulu. Nah aku kayak marah-marah gitu karena kan baru gitu kan, baru merasakan yang namanya game online gitu loh. Jadi ya sekitar 2016 ya game Mobile Legend dong. Jadi Mobile Legend itu aku mulai kalau gak salah tahun 2017an akhir atau 2018an akhir gitu ya, lupa. Pokoknya kayak masih awal-awal muncul tapi nggak terlalu lama-lama banget gitu loh. Yaitu guys antara 2017an akhir atau 2018an awal gitu. Itu aku mulai mengenal yang namanya Mobile Legend. Karena aku punya teman sejati atau dibilang sahabat lah ya. Nah sahabatku ini namanya Otniel ya guys ya, Otniel. Jadi si Otniel ini setia banget sama game Clash Royale. Nah itu awalnya dia yang ngasih tahu game Clash Royale ke aku ya guys ya. Jadi kayak dia ngasih tahu tuh ada game yang namanya Clash Royale yang developernya sama kayak Brawl Stars gitu. Nah ya udah tuh baru aku cek ketemu Clash Royale. Nah di situ tuh aku setia banget juga sama Clash Royale, sama kayak si Otniel gitu. Jadi kayak kita ini duo sahabat yang bermain game yang sama gitu loh. Nah habis itu game Mobile Legend dia juga yang ngasih tahu guys. Jadi kayak dia ini expert lah di game gitu, expert lah. Dan ya gitu, Mobile Legend pas akhir 2017 atau awal 2018 itu dia ngasih tahu bahwa
di Play Store tuh ada game yang namanya Mobile Legends gitu. Dia ngasih tahu aku, dan saat itu aku mencoba barengan sama dia nyoba download ya guys ya, download game Mobile Legends dan nyobain bersama. Nah di situ tuh aku pertama kali nyobain game MOBA. Nah jadi MOBA ini singkatan dari multiplayer online battle arena guys. Jadi MOBA ini ya kayak Mobile Legend, AoV gitu, terus Wild Rift itu termasuk MOBA ya. Aku nggak tahu sih guys ya, kalau Clash Royale sama Brawl Stars tuh digolongkan masuk MOBA atau enggak gitu loh. Tapi seingat aku sih Brawl Stars masuk ke kategori MOBA ya guys ya. Jadi kayak ya game-game MOBA gitu. Nah di Mobile Legends ini aku dan Oatmeal merasa nyaman juga guys, jadi setia juga gitu sampai 2021 ini. Tetap setia karena menurutku apa ya, kayak di saat orang-orang lain bilang Mobile Legends itu udah jelek atau makin jelek bla bla bla, aku kayak ya tetap nyaman gitu loh, karena entah kenapa ya, kayak Brawl Stars kali ya atau Clash Royale gitu, jadi kayak susah move onnya gitu. Kalau Brawl Stars sama Clash Royale itu kan yang satu developer gitu kan. Nah developernya itu Supercell. Nah Supercell itu udah bikin game Clash of Clans gitu, itu terkenal banget ya guys ya. Clash of Clans tuh udah di Play Store tuh udah 500 juta download lebih gitu, atau 1 miliar nggak tahu lah, kayaknya sih belum juga ya 1 miliar. Terus banyak game yang lain gitu ya yang dibikin sama si Supercell. Nah aku nggak mainin guys karena aku udah terlanjur nyaman sama Clash Royale dan Brawl Stars gitu. Jadi entah kenapa di Mobile Legends ini aku juga merasa nyaman dan susah banget move on-nya. Kelebihan game Mobile Legends ini dibanding game-game sebelumnya ya yang aku udah mainin, itu pertama jumlah playernya guys. Jadi player versus playernya itu lebih banyak, karena yang tadi game paling banyak sebelum Mobile Legends itu kan 3 versus 3 kan, jadi 3 lawan 3 gitu. Nah di Mobile Legends ini aku mendapat keseruan baru gitu guys, karena jumlah playernya adalah 5 versus 5 gitu guys, di dalam suatu arena yang besar gitu. Kalau di Brawl Stars kan kayak istilahnya arenanya itu map gitu ya guys, kayak mapnya gitu, tempatnya tuh kecil gitu, lebih kecil gitu. Nah di Mobile Legends ini lebih besar dan playernya lebih banyak gitu, 5 versus 5, dan aku mendapat keseruan sih dari situ ya. Terus kayak ada skill-skillnya gitu loh guys. Terus apalagi ya, kayak itu sih kayaknya, kayak apa ya, menarik aja lah, beda pokoknya. Terus di Brawl Stars tuh kan setiap karakter punya satu skill ya guys ya, satu skill. Nah di Mobile Legends ini aku kayak mataku tuh melihat sesuatu yang baru, yaitu skill-skillnya tuh lebih banyak gitu guys. Misalnya satu hero Mobile Legends tuh punya 3 skill gitu, atau 4 skill. Bayangkan tuh kan bedanya jauh gitu. Di Brawl Stars aja cuma 1, jadi ya lebih variatif dan lebih seru gitu lah pokoknya. Tapi aku tidak akan melupakan Brawl Stars gitu. Yang membuat aku susah berpindah dari Mobile Legends gitu atau Brawl Stars atau Clash Royale gitu ya, jadi adalah karena aku kayak udah
menemukan kecocokan atau jati diri gitu. Jadi kayak di game lain tuh walaupun menurut orang lebih bagus game ini, tapi aku kayak nggak menemukan hal yang sama gitu guys. Misalnya pas aku nyoba AoV. Nah itu AoV itu kan sehabis aku nyoba Mobile Legend kan guys, aku udah cocok gitu sama Mobile Legend. Nah aku mau coba game-game baru gitu. Nah aku nyoba lah game AoV. Nah ternyata kayak walaupun tampilannya lebih modern kayak apa gitu kan, tapi entah kenapa nggak bisa mengalahkan Mobile Legend gitu guys. Sama kayak Wild Rift sekarang gitu kan, dan sekarang aku udah nggak mainin guys. Jadi kayak Mobile Legend aja gitu ya yang udah ada di hatiku, karena mungkin karena size nya juga sih guys ya. Jadi Mobile Legend tuh size buat di downloadnya itu kecil, tapi total size nya tuh gede, total apa berat gamenya loh. Jadi buat downloadnya tuh cuma 120 MB, dan itu ringan banget guys. Kalau Wild Rift buat downloadnya aja udah berat gitu loh, 1 GB. Nah itu mungkin yang jadi apa ya, kecocokan lah aku dengan Mobile Legend dan susah move on-nya gitu loh. Jadi kesan-kesan yang berharga gitu ya di game Mobile Legend, karena kan game Mobile Legend ini kayak apa ya, game terakhir yang stay di hati aku. Sisanya ya game-game yang jarang-jarang aku mainin gitu, walaupun aku download, cuma aku nggak gimana-gimana banget sama game itu gitu. Cuma yang di hati aku tetap ya 3 itulah, Mobile Legend, bis itu Clash Royale, Brawl Stars. Nah kesan-kesanku di Mobile Legend ya selama bermain Mobile Legend itu tentunya mendapat banyak teman gitu ya. Jadi setiap kita habis bermain gitu ya, kan ada tuh historinya. Nah di history itu kita bisa ngeliat atau ngecek player-player yang habis bermain dengan kita. Habis itu kita bisa menjadikannya mereka teman gitu loh. Jadi kayak add friend gitu loh, kayak mengundang mereka menjadi teman gitu loh. Waktu itu aku bisa mencapai 100 teman gitu guys. Jadi kayak habis main nanti aku undang-undang tuh 5-5-nya, 4-4-nya. Jadi kan kita main berlima gitu, misalnya dapat teman baru, nanti nyari-nyari lagi teman baru gitu kan. Nah batas friend di Mobile Legend tuh kalau gak salah 200 ya guys ya. Nah aku bisa mencapai 100 teman, yang aku undang tuh 100 teman. Jadi kayak udah rame banget gitu, kayak udah seru banget gitu di Mobile Legend ya. Terus tentunya bermain bersama Oatmeal, karena nih pokoknya Oatmeal nih ya, kalau dari kalian tuh misalnya ingin punya sahabat yang mantap jiwa, itu silahkan ke Oatmeal ya guys ya. Jadi Oatmeal nih ya itulah ya, orang baik. Yang penting itu ya, cita-citaku itu sebenarnya bukan pro player guys. Jadi cita-citaku itu adalah YouTuber gamer guys, karena pro player itu ada nggak enaknya guys. Pro player itu dibatasi juga gitu loh guys, walaupun menjalankan hobinya gitu terus dapat duit, tapi ada kekurangannya juga gitu guys. Jadi misalnya harus melepaskan keluarga untuk menjadi lebih baik atau menjadi lebih jago di bidang game itu guys. Tapi kalau YouTuber gamers itu nggak seketat itulah gitu jadi pro player gitu. Jadi pokoknya gamers itu berharga di mata masyarakat yang lain gitu. Jadi pas aku main Mobile Legend gitu ya guys ya, aku mikirnya aku bakal jadi pro player gitu guys ya. Tapi setelah aku tahu lebih banyak tentang pro player, aku
kayak apa ya, menyadari bahwa jadi pro player tuh nggak gampang guys, dan ada nggak enaknya gitu juga. Jadi aku memutuskan untuk ya mungkin mengambil yang lebih ringan gitu kan, karena ini lagi nge-YouTube, jadi aku bisa menjadi YouTuber gamers gitu. Yang bisa diambil dari kerumitan bermain Mobile Legends gitu ya, itu bisa dibawa ke kehidupan nyata guys. Jadi misalnya kita di Mobile Legends dilatih untuk bermain secara teknik gitu ya, memainkan dengan teknik gitu ya, teknik segala macam gitu kan. Terus apa, kesabaran itu juga bisa dibawa ke dunia nyata gitu lah. Di banyak hal seperti strategi gitu, misalnya di dunia nyata gitu kan, kita butuh strategi kan kadang untuk kerja gitu, misalnya kerja butuh strategi ya bagaimana gitu kan. Jadi itu bagus gitu, positif. Kalau yang aku dapat udah pasti hiburan. Nah itu hiburan dapat banget ya. Terus sabar gitu, misalnya kan main Mobile Legends gitu kan harus sabar gitu ya. Nah itu juga terbawa ke dunia nyata gitu, belajar untuk lebih sabar kepada semua orang yang ada di dunia nyata gitu ya. Jadi pokoknya lebih sabar gitu kan, terus lebih bisa bersosialisasi dengan banyak orang di dunia nyata gitu. Maaf ya guys ya kalau ngomongku belepotan, karena ya terus itu tadi, jadi bisa lebih ramah ke orang gitu, lebih belajar gimana caranya membuat percakapan yang lebih baik dengan seseorang gitu kan. Mirip di Mobile Legends, misalnya kita ngechat orang gitu kan, ya, cara membuat orang tuh tetap nyaman ngobrol dengan kita atau tetap nyaman berteman dengan kita, itu juga pelajaran yang bisa diambil gitu dari Mobile Legends gitu loh. Jadi tidak sepele. Jadi menurutku kalau di kelas aku ya, buat persentase berapa orang atau berapa persen yang main game itu sekitar 70% ya guys ya, 70% atau 60% lah. Pokoknya dominan lebih banyak yang main game, karena apa ya, game itu kan banyak banget ya. Jadi walaupun misalnya juara-juara kelas gitu kan, mereka kan butuh hiburan juga ya guys ya. Jadi mereka ya gitu bermain game, tapi beda dari game-game yang aku mainin gitu loh. Walaupun gamenya masak-masakan, itu kan juga termasuk game gitu guys. Jadi ya kayak mayoritas di kelasku bermain game gitu, 70%. Sebenarnya kalau ini aku nggak pernah langsung nanya ke mereka ya guys ya, karena ya nggak terpikirkan oleh aku aja gitu, kayak mereka main game berapa lama sehari gitu kan ya. Jadi mungkin kalau aku perhitungkan secara feeling gitu ya, mungkin mereka cukup 1 jam 2 jam lah sehari gitu ya. Terus juga ada misalnya yang juara-juara kelas main game juga nggak nyampe 1 jam gitu loh. Jadi ya beragam lah, tergantung prestasi anaknya juga gitu. Kalau menurutku pintar-pintar ngatur waktu aja sih guys. Jadi kayak ngatur waktunya dengan cara kita harus selalu lihat jam ya, biar nggak lupa gitu ini berapa lama udah kita main, berapa lama gitu. Dan kita harus perkuat feeling kita juga, andaikan kayak misalnya kita lupa lihat jam gitu misalnya, nah feeling bakal mengatakan kalau kita tuh udah boleh berhenti atau harus berhenti atau belum gitu loh guys. Jadi kayak kita harus menyisihkan waktu gitu, kewajiban dengan game.
menurutku gimana ya, dua-duanya penting guys. Kayak ya, kalau selisihnya gitu ya guys ya, tetap tugas-tugas sekolah lebih penting, cuma itu kayak lebih penting nggak nyampe 50% guys, karena menurutku dua-duanya penting dan tetap di hati. Karena ya gimana ya, tugas-tugas sekolah kan bisa bisa bikin jenuh gitu loh, tapi kalau game kan walaupun jenuh juga itu juga sebentar banget gitu. Kalau tugas-tugas sekolah wah jenuhnya lama gitu, jadi ya tetap sekolah sih yang lebih wajib. Tergantung pelajarannya sih guys ya. Kalau misalnya matematika mungkin bisa berjam-jam gitu ya. Terus kalau misalnya cuma bahasa Inggris atau yang pelajaran olahraga gitu, misalnya yang pelajaran teorinya ya guys ya, bukan apa prakteknya, ya itu cuma bentaran lah, 1 jam gitu paling segitu. Terus ya itu tadi misalnya yang pelajaran yang menurut aku susah gitu, itu bisa berjam-jam, tapi biar nggak terlalu jenuh gimana gitu apa ngerjain PR atau apa gitu ya, sambil dengerin musik guys. Jawabannya adalah pernah guys. Jadi aku pernah ya beberapa kali, karena terlalu banyak main game aku lupa mengerjakan PR dan apa kayak tersalip deadline gitu. Jadi harusnya udah dikumpul malah aku belum ngumpul gitu guys. Jadi gurunya mengasihani aku ya. Jadi dengan hati terdalam gurunya mengiyakan bahwa aku boleh ngerjain apa lewat dari deadline ya guys ya. Jadi sebuah keberuntungan juga gitu ya. Ada beberapa kali juga tugasnya ditolak gitu ya guys ya, walaupun udah lewat, terus aku udah mengerjakan dengan sepenuh tenaga dan apa dengan penuh rasa bersalah gitu ya guys ya, tapi tetap ditolak. Jadi itu ya kesalahanku sih emang ya. Jadi pernah lah gitu. Sesekali pernah gitu. Jadi usaha-usahaku yang aku lakukan buat mengatasi hal tersebut itu ya ingat waktu ya guys ya. Jadi main game nggak usah terlalu digas lah, maksudnya nggak usah terlalu lama banget gitu, kayak ingat diri lah. Jadi gitu biar gampang memanage waktu gitu ya. Itu salah satu cara ampuh walaupun agak susah. Sering guys, jadi kalau aku habis bangun tidur gitu kan, cara buat aku langsung bangun ya main game gitu guys. Jadi main gamenya bisa sampai siang gitu misalnya. Aku juga sering juga lupa mandi gitu, lupa makan, akhirnya disuruh berhenti gitu guys sama orang tuaku gitu. Jadi sering banget. Jawabannya adalah sedih. Bukan sekedar sedih ya guys ya, sebenarnya sedih dan berat gitu. Karena kan game-game yang aku mainin tuh bukan kategori game offline gitu ya guys ya. Game offline dan game online bedanya adalah kalau game online itu tidak bisa diberhentikan atau dijeda atau di pause atau segala macam yang berhubungan dengan apa ya, kayak kabur, istilahnya kabur dari permainan tersebut gitu loh. Jadi kalau game kayak Angry Bird gitu tadi kan, itu bisa aja di pause. Jadi kalau misalnya kita istilahnya disuruh berhenti sama orang tua kita gitu kan, itu ya tinggal di pause, terus
menjalankan kewajiban atau tidur atau makan dulu, nanti lanjut lagi. Nah, tapi kalau misalnya kayak Mobile Legends, Clash Royale, Brawl Stars, dan game-game online lainnya itu rata-rata tidak bisa di pause dan tidak bisa dijeda. Dan kalau misalnya kita meninggalkan permainan atau pertandingan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, kita bisa mendapat sanksi atau hukuman di dalam permainan tersebut. Jadi hukuman dan sanksi itu dibuat agar pemain tidak semena-mena meninggalkan pertandingan dan merugikan tim sendiri, guys. Jadi ya kalau misalnya disuruh tiba-tiba disuruh berhenti main game, kamu harus tidur, makan gitu, atau ngerjain PR, itu rasanya sedih dan berat gitu, guys. Lagi-lagi feeling. Jadi ya kita tuh harus melatih feeling untuk menjadi yang pertama pas menyadari bahwa kita tuh udah cukup untuk bermain game. Jadi kayak misalnya orang tua kita udah sadar gitu anaknya terlalu banyak main game, nah itu artinya kita kalah gitu, guys. Jadi kayak kita harus menjadi yang pertama untuk menyadari kita udah cukup gitu. Kayak kita harus berhenti lebih dulu, baru orang tua kita menyuruh berhenti. Paham kan? Kayak kita harus berhenti lebih dulu sebelum orang tua kita sadar bahwa kita kelebihan main game. Jadi kita harus feeling number one. Wajar sih, guys, sebenarnya wajar, karena setiap orang tua kan pasti punya alasan tersendiri gitu ya buat melarang anaknya untuk bermain game. Di pendapatku wajar. Jadi kalau buat saran kepada anak-anak yang dilarang, cobalah yakinkan para orang tua kalian bahwa kalian bermain game tetap bisa menghasilkan gitu, guys. Misalnya kayak aku gitu ya, maksudnya ambil contoh gitu ya, aku tuh bermain game tapi misalnya bisa nge-YouTube gitu kan ya, walaupun YouTuber pemula gitu kan, tapi itu ya udah cukup lah, udah ada hasilnya gitu, guys ya. Jadi kalian harus bisa meyakinkan orang tua kalian bahwa bermain game itu tidak hanya menghabiskan waktu luang gitu loh, bukan hanya untuk hiburan gitu. Nah itu, guys. Jadi ya sebenarnya berat juga sih gitu kan kalau untuk masalah tentang orang tua. Dimana-mana juga orang tua lebih berkuasa gitu, guys. Jadi ya udah deh, balik lagi ke pinter-pinter kalian membujuk orang tua deh. Tuh. Ya menurutku agak gimana ya, guys ya, karena kesukaan terhadap game itu kan bisa diukur hanya dengan orang itu sendiri gitu. Maksudnya kayak kecanduan, kalau misalnya masalah kecanduan gitu kan harusnya kayak diri kita sendiri gitu yang bisa mengukur apakah kita kecanduan atau enggak gitu. Terus kalau misalnya dibilang apa, kalau udah 3 jam lah apa gitu termasuk gangguan kejiwaan gitu, kayaknya agak gimana ya, guys ya. Kalau WHO lebih berpikir gitu ya, misalnya ini cuma pendapatku. Jadi kalau misalnya WHO itu nggak usah lah nyebut kayak gangguan kejiwaan atau gangguan mental, toh itu kesukaan tersendiri gitu ya. Jadi walaupun kecanduan kan juga resikonya di kita sendiri gitu. Jadi kayak ya bisa dibilang ada benernya juga gitu kan, cuma ya agak kurang gimana lah gitu ya, menurutku sih gitu ya.
Ya menurutku harusnya sih itu ya guys ya. Kalau buat menilai yang kayak gitu lebih berhak di kitanya sih guys ya. Jadi WHO itu walaupun udah ada risetnya atau penelitian segala macam gitu ya, masalah kata-katanya gitu ya. Jadi ya harusnya sih nggak usah sampai ke yang gangguan kejiwaan gitu ya. Ya bisalah diringanin atau cuma kecanduan aja gitu loh. Maksudnya kan kalau udah dibilang kecanduan kan ya otomatis itu kan hal buruk juga ya guys ya. Nggak usah lah diperburuk lagi dengan kata-kata gangguan kejiwaan gitu ya. Jadi pokoknya menurut aku sih lebih berhak di kitanya aja sih buat menilai apakah kita kecanduan atau enggak. Kalau misalnya diri kita sendiri udah menilai bahwa diri kita perlu berhenti atau mengurangi, ya kurangi gitu loh guys. Jadi ya gitu deh. Wah, kalau habis denger yang kayak gitu ya guys ya, kalau ada kasus-kasus orang meninggal karena kecanduan game gitu ya. Ini pure pendapat pribadiku aja ya guys ya. Jadi itu ya merekanya aja yang terlalu apa ya kok aku kalau dengernya aja kayak apa sih nih orang kayak masa kecanduan game apa main 20 jam sehari gitu kan, itu ya salah mereka dong. Nggak bisa kayak misalnya orang yang lihat dia kecanduan game otomatis orang-orang yang suka game atau menurut mereka atau di mata mereka tuh kecanduan itu salah gitu guys. Itu enggak dong, karena aku ini ya guys ya, kalau misalnya dalam mata orang normal pasti udah kayak orang kecanduan game gitu, tapi kan nggak sampai segitunya gitu loh, nggak sampai kayak kasus-kasus yang kayak tadi. Kalau yang tadi itu kayak merekanya aja gitu yang salah. Jadi kayak ya balik lagi ke yang tadi sih, kayak kecanduan ya kita aja yang kita aja yang nilai gitu. Dan untuk para gamers yang udah membaca atau udah mendengar berita-berita tadi ya guys ya, jangan ikutin ya guys ya, karena mereka udah parah sih guys. Kayak mungkin aku nggak bakal ngelakuin itu juga sih guys, walaupun aku kecanduan aku juga nggak bakal ngelakuin itu juga. Entah apa yang di pikiran mereka sampai segitunya. Prihatin. Sebagai sesama gamers aku prihatin. Jadi kunci yang paling paling ampuh atau paling udah intinya banget itu ya waktu ya guys ya. Kalau para gamers gitu lebih sering memerhatikan waktu atau lebih jago untuk memilih-milih waktu atau mengatur waktu gitu ya, itu nggak akan lah sampai segila itu gitu loh. Bahkan ada yang di luar negeri gitu, ada yang mencuri demi menyewa barang-barang dari game gitu ya. Itu sih udah gila ya guys ya. Aku juga nggak bakal kayak gitu kalau misalnya YouTubeku sudah beradsense dan mendapatkan duit. Juga nggak setiap dapat duit dari YouTube bakal diituin ke game, kan nggak mungkin gitu. Paling pertama kali gitu baru tuh boleh. Nah, jadi kuncinya itu waktu ya guys ya. Kalau misalnya kalian pintar mengatur waktu untuk kalian bermain game, nggak bakal bermasalah dengan kayak
orang tua, keluarga, atau kehidupan sosial. Karena kan semakin singkat kita main game, semakin kecil gitu resiko atau kemungkinan kita mendapat suatu masalah gitu dari game tersebut atau dari kehidupan nyata gitu kan. Jadi ya sebaiknya sesingkat mungkin lah main game gitu kan. Kalau misalnya emang lagi seru-serunya ya nggak usah terlalu berlebihan gitu. Untuk gambaran atau harapan aku ke 15 tahun ke depan gitu, aku bakal seperti apa ya, aku harap aku bakal menjadi YouTuber gamers yang menurut diri sendiri sudah sukses gitu ya guys ya. Jadi kayak yang bisa memanfaatkan dengan sangat baik kegiatan main game dari pas masih remaja gitu. Jadi kayak semoga 15 tahun ke depan ya aku menjadi YouTuber gamers yang sudah sukses yang dinilai secara pribadi gitu guys. Ya menurutku itu ya guys ya, yang bakal aku lakukan untuk menuju keberhasilan sebagai YouTuber gamers yang aku sebutkan tadi. Ya aku bakal memulai semuanya sejak dini gitu ya guys ya, sejak dini. Jadi ya aku sesekali latihan lah gitu, memperbagus skill di game-game aku ya guys ya. Itu kayak salah satu hal lah. Nah hal yang lain yang aku bakal persiapin ya tentunya memulai YouTube sejak usia sekarang gitu, biar berandai-andai kayak di masa depan tuh YouTube ini berkembang gitu loh. Jadi kayak akun channelku berkembang gitu kan, menjadi berhasil. Jadi ya itu deh, pokoknya memulai sejak sekarang lah gitu guys. Jadi guys aku punya target ya, beberapa target, bahwa salah satunya target monet ya guys ya, monetize. Jadi kapan aku dapat AdSense, dapat uang, dapat kayak gaji dari YouTube gitu ya, kasarnya ya gaji gitu kan. Nah target aku sih secepatnya ya guys ya, karena deadline-nya tinggal 3 bulan lagi ya. Jadi kayak 3 bulan lagi tuh waktu tontonku tuh terreset gitu. Jadi harus cepatnya gitu ya. Terus buat target selanjutnya itu kayak sebuah loncatan besar untuk channelku ya, kayak misalnya satu video bisa dapat views ratusan ribu gitu ya. Mantap itu ya. Itu juga semoga secepatnya ya guys ya. Tapi buat menuju biar secepatnya berhasil gitu ya, itu juga butuh doa-doa dari kalian gitu ya. Jadi buat kalian yang mendukung channelku secara bersungguh-sungguh gitu ya, ya juga doakan channelku biar bisa mencapai 2 target yang tadi lebih cepat gitu ya. Maksudnya secepatnya gitu, nggak usah lah cepet-cepet banget, tapi cepatnya gitu ya. Jadi ya terima kasih yang telah mendoakan. Jadi guys karena masalah durasi aku bakal sudahin aja sampai di sini. Jadi podcastku kali ini sudah sampai di sini. Jadi aku bakal lanjutin. Kalau kalian suka, komen di bawah dan like. Jadi kalau kalian suka, aku bakal lanjutin podcast kayak gini ya, mungkin tentang K-pop atau tentang game lagi. Kalau ada yang kalian pengen tanyain, silahkan tulis komen di bawah. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share
ke teman-teman ya. Jadi biar aku lebih semangat dan mencapai target-target yang udah aku buat gitu ya guys ya. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya ya guys ya. Bye bye.